Nuri kalau hasalit makampeng mabdural hansi ma hoy na usia sa alekat. Haimlum. Hemluin. Bapa mama hemluin oh. Sama saudara sekalian, para imam, bruder, frater, suster, dan adik-adik nofis, pencinta-pencinta Santo Yosef Frei Nademets yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di bawah payung tema umum Triduum kita, Santo Yosef Frei Nademets, misionaris ulung dan teladan misi yang melayani dengan kasih. Saya mencoba memberi judul refleksi singkat saya pada hari Triduum kita yang kedua ini dengan judul Santo Yosef Frei Nademets yang seimbang secara rohani dan jasmani. Sebagai adik-adiknya Santo Yosef Frei Nademets, Anda dan saya tentunya sepakat akan pernyataan saya ini. Manusia tidak akan mendapat kehidupan tanpa Allah sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Bila di antara kita ada yang menolaknya, maka dia menyetujui bahwa pohon itu bisa hidup tanpa tanah atau ikan hidup tanpa air. Sebuah cerita indah pun pasti ada penulisnya. Tidak bisa menjadi sebuah cerita indah tanpa seorang yang menulisnya. Kita mengakui atau tidak mengakui Allah sebagai sumber kehidupan pun, Allah tetap menjadi Allah, sebagaimana air tetap ada walau tidak ada ikan, atau tanah tetap menjadi tanah bila tanpa bergantung pada pohon dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa manusia tanpa Allah, manusia hanya bisa menunggu saat kematiannya. Atau walaupun manusia itu ada, hidupnya tetap mati walau ia sedang hidup. Ia mati secara rohani di atas segala kesibukan duniawinya. Di samping itu ada satu penyakit yang saya sebut kesombongan rohani dan semangat hidup materialistis. Kesombongan rohani ini tidak pernah dimiliki oleh Santo Yosef Frei Nademets, melainkan oleh adik-adiknya, para imam, bruder, frater SVD zaman now. Kekayaan rohani yang dimiliki malah dijadikan untuk menyerang dan menjatuhkan yang lain, seolah-olah sabda Allah dan seluruh kebaikannya telah ia laksanakan. Dia adalah pemilik segala kebaikan. Inilah semangat Farisi yang sedang ia tumbuh kembangkan. Prestasinya selalu dibangga-banggakan. Kalau ada yang bercerita-cerita tentang apa saja, dia juga tidak mau kalah dengan ceritanya tempo dulu. Dia pasti sambung, dulu saya pernah, dulu saya pernah, dulu saya pernah. Dulu saya pernah di sana, saya buat ini dan itu. Dulu saya di Afrika, Kenya, saya bangun pastoran katedral yang besar dan dipuji sampai generalat dan lain-lain.
Pokoknya segudang prestasi selalu dibanggakan seolah-olah di dunia ini hanya dia sendiri yang ada. Kesombongan rohani pun muncul pada orang yang banyak kali saya sebut omong lain buat lain. Omong tentang cinta kasih padahal dia menjadi sumber persoalan di mana-mana. Sulit diatur padahal dia bilang dia hidup dalam kaul ketaatan. Semangat miskin berhati uang. Inilah beberapa indikasi kesombongan rohani yang bisa saya sebutkan. Kita bisa menambahkan litani panjang lainnya. Bagi saya, kesombongan rohani yang dimiliki oleh seorang imam biarawan misionaris SVD adalah kejahatan rohani. Kejahatan rohani yang terbesar yang dimiliki oleh adik-adik Santo Yosef pada zaman now ini, seturut refleksi saya, adalah cepat menghakimi orang lain dan merasa diri paling benar, padahal kenyataannya tidak ada apa-apanya juga. Atau orang Kupang bilang, dia menang di omong sa. Janganlah pernah merasa diri paling benar di atas pentas panggilan hidup kita sebagai pengikut-pengikut sabda Allah, adik-adik Yosef Freinademetz. Dalam sejarah hidupnya sebagai seorang misionaris Serikat Sabda Allah, Santo Yosef Freinademetz menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang seimbang antara yang rohani dan yang jasmani. Pada bulan Juli tahun 1900 terjadi pertempuran Boxer di Cina. Para frater dan bruder novis sudah tahu, karena ini masuk dalam diskusi kami di kelas. Sebagai salah satu bentuk partisipasinya adalah membantu anak-anak yatim piatu dengan memindahkan mereka dari Qingdao. Kepada sama saudara para anggota SVD di Qingdao, Yosef Freinademetz menulis surat yang berbunyi seperti ini. Anak-anak yatim piatu itu sangat melarat. Buatlah sesuatu untuk mereka. Dalam keadaan yang demikian, kita tidak perlu bimbang untuk mengeluarkan sedikit biaya ekstra untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Ia menambahkan, bahkan untuk maksud itu, kita terpaksa harus menjual kuda-kuda milik kita. Kuda sebagaimana saya jelaskan untuk para frater novis adalah kendaraan mereka pada zaman Yosef. Saya sendiri bayangkan bagaimana kalau sekarang kita diminta untuk menjual mobil-mobil kita, motor-motor kita, untuk menolong korban bencana alam di Sulawesi, atau di Kalimantan, atau mereka yang menjadi korban gunung di Ileape, dan korban pesawat Sriwijaya. Saya cukup yakin diskusi pasti tidak akan ada hasilnya, karena menjual anjing dan ayam, pisang dan lain-lain masih terasa sulit untuk dibagikan kepada komunitas, padahal ia sedang menghayati dan mengikrarkan untuk selama-lamanya kaul kemiskinan yang dipersembahkan kepada Allah. Kaul kemiskinan hanyalah teori karena masih ada banyak motor pribadi, oto pribadi, anjing pribadi, ayam pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasihan kalau hidup seperti ini. Keseimbangan macam manakah yang sedang kita perankan di atas pentas hidup membiara kita ini? Sungguh kasihan. Ini adalah orang-orang yang saya sebut cinta uang lebih daripada Tuhan. Uang adalah segala-galanya. Sekikir dan pelitnya pun minta ampun. Uang bisa bertarung dengan Tuhan dalam semangat kemiskinan. Santo Yosef menurut sejarah yang saya dapat sejak novisiat bahwa ia adalah seorang misionaris ulung. Sejauh yang saya refleksikan, salah satu letak keulungannya sebagai seorang misionaris SVD adalah
tidak pernah kembali ke rumahnya untuk berlibur. Karena itu dia pernah berkata seperti ini, "Saya lahir sebagai seorang Jerman, tetapi kalau Tuhan mengizinkan saya ingin mati sebagai seorang Cina." Ini adalah salah satu pengabdian dan pengorbanan seorang misionaris Serikat Sabda Allah. Dalam mempersiapkan bahan ini, saya sempat berefleksi bahwa Yosef memang beda dengan Yosef sekarang. Yosef sekarang, misionaris Serikat Sabda Allah zaman now, sungguh beda. Jangankan libur, hidupnya sendiri sudah di luar sebelum ia libur. Bapak, mama, adik, kakak, sahabat, kenalan dan handetaulan semuanya menjadi prioritas utama. Mama perut sakit pun harus kunjung, seolah-olah tanpa dia mama akan mati. Hidupnya sendiri adalah liburan abadi karena dia sendiri tidak pernah ada dalam kehidupan bersama. Hanya Tuhan saja yang tahu kegiatan pastoral apa yang dia buat. Hidup bersama tidak berbeda dengan hidup di hotel. Orang-orang seperti ini hemat saya, mereka lebih cocok tinggal di hotel ketimbang tinggal di komunitas. Sama saudara, para imam, bruder, suster, adik-adik nofis yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kualitas diri seorang biarawan misionaris Serikat Sabda Allah bukan tergantung pada tingkat kesibukannya di luar yang seolah-olah tanpa dia umat Allah tidak akan hidup, tapi pada isi dari hidup itu sendiri. Botol boleh sama, tetapi isi berbeda membuat botol itu menjadi mahal. Botol bukan menjadi tolak ukur dari kualitas hidupnya sebagai botol itu, tetapi isi yang ada di dalamnya. Anda dan saya adalah misionaris Serikat Sabda Allah. Kita semua sama sebagai SVD, tetapi yang berbeda adalah soal isi. Bila SVD itu adalah botol itu sendiri, maka kualitas diri, komitmen pribadi, bakat, talenta, dan seluruh potensi diri kitalah yang membuat SVD itu menjadi mahal dan berharga. Inilah yang sesungguhnya dicontohkan oleh Santo Yosef Freina de Metz. Santo Yosef adalah misionaris SVD yang berisi secara kualitatif. Karena itu dibutuhkan suatu keseimbangan antara yang rohani dan yang jasmani, doa dan kerja, kebersamaan dan kesibukan pribadi, serta kata dan perbuatan. Saya mencoba mengutip kata-kata Pater Magister Pater John Edward yang banyak kali ia sampaikan kepada para frater novis dan bruder novis, yang juga menjadi pergulatan saya sebagai seorang botol dalam SVD. Pater John mengatakan seperti ini, "Makan tidak bisa menggantikan doa dan kerja. Sebaliknya pun doa atau kerja tidak bisa menggantikan makan." Anda bisa mengatakan, "Saya tidak berdoa hari ini, saya langsung makan saja atau kerja saja. Saya langsung olahraga saja." Tetapi mustahil Anda tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak makan, saya tidak olahraga hari ini, saya langsung doa saja. Makan tidak bisa menggantikan kerja atau doa. Sebaliknya, doa atau kerja pun tidak bisa menggantikan makan. Artinya, perlu ada keseimbangan hidup karena setiap aspek memiliki nilainya tersendiri yang berhubungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sama saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh, walau kita bukan budak dari kerja. Dan ketika berdoa, berdoalah sungguh-sungguh, tanpa menganggap remeh yang lain untuk saling memakan satu sama lain.
Keseimbangan ini akan membuat kita untuk lebih mendekati kesempurnaan, walaupun kita tidak ada yang sempurna. Dengan demikian, mobil yang kita tumpangi, mobil serikat sabda Allah, tidak berjalan miring atau terbalik karena ada satu roda yang pecah atau kurang angin di jalan raya kehidupan ini. Inilah kualitas yang dimiliki Santo Yosef Freina de Metz dalam melayani orang-orang Cina pada waktu itu. Inilah pribadi Santo Yosef Freina de Metz yang seimbang secara rohani dan jasmani.